Ragnar Oratmangun mengungkapkan kesedihannya usai dipastikan absen membela timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang. Lewat unggahan di media sosial pribadinya, Ragnar mencurahkan isi hatinya soal cedera yang dideritanya dan tidak bisa bergabung di dua laga terakhir babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang. Namun ia menegaskan pemulihan fisik dan kesehatan menjadi prioritasnya untuk saat ini. Absennya penyerang FC Denver itu menjadi kehilangan besar bagi skuad Garuda yang akan menjalani dua laga krusial. Sejauh ini di babak ketiga kualifikasi, Ragnar telah mencetak 1 gol yaitu di laga tandang kontra Bahrain Oktober lalu. Pemirsa, apakah masuknya sejumlah pemain yang comeback ke timnas Indonesia seperti Stefano Lillipali, Asnawi Mangku Alam hingga Sayuri Bersaudara bisa menambah kedalaman skuad Garuda yang butuh kemenangan melawan Cina pada 5 Juni mendatang. Kita akan membahasnya bersama mantan penyerang timnas Indonesia Zainal Arif dan pengamat sepak bola Wesley Hutagalung. Selamat malam Mas Arif, selamat malam Bung Wesley. Selamat malam. Oke, saya akan ke Mas Arif terlebih dahulu. Mas Arif, 32 pemain telah dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk pemusatan latihan jelang melawan Cina dan juga Jepang. Nah, Ragnar Oratmangun tidak dipanggil karena sakit. Sebagai gantinya, Kluivert memasukkan nama penyerang 35 tahun Stefano Lillipali. Apa catatan Anda? Ya, menurut saya sih pemanggilan Lillipali juga terbilang cukup mengejutkan. Tetapi ini keputusan yang sangat tepat dan kita harus menghargai itu. Karena Lillipali juga ketika bermain di Liga 1 memperlihatkan performa yang cukup apik. Dia tampil hampir 23 kali pertandingan, 5 gol dan 4 assist. Dan dia juga sebagai leader di Borneo, sejauh ini juga dia akan menjadi katalisator ya buat para pemain yang bermain di Liga 1. Hampir ada 11 orang ya yang dipanggil. Tetapi secara kemampuan saya tidak meragukan lagi. Dan saya yakin dengan posisi yang dia punya, dia bisa bermain di sayap kiri, sayap kanan, bahkan di tengah. Itu akan menjadi pilihan buat Patrick Kluivert memberikan kesempatan ketika Oratmangun tidak bisa tampil. Baik, bagi Bung Wesley sendiri, apakah secara tipe permainan Lillipali ini memiliki gaya bermain yang sama dengan Ragnar atau seperti apa? Kalau tipe bermain agak berbeda. Tadi Kang Abu sudah menggunakan soal penampilannya dia ya, kebutuhan dia bisa bermain dimanapun dengan pengalaman kematangan dia, 5 gol musim ini. Tapi yang saya catatan adalah setiap pelatih itu punya gaya bermain, punya filosofi, punya game plan yang dia susun, dan dia mencari pemain yang dianggap mengerti, mau mengikuti game plan yang itu diinginkan. Nah, masuknya Lillipali memang secara usia mengejutkan ya, tapi dia lumayan lah. Tadi sudah ceritain dalam 23 pekan Liga 1 dia 19 kali sebagai starter dan cetak 5 gol. Dan Lillipali mungkin dianggap punya fondasi sepak bola yang memudahkan Patrick Kluivert dan tim pelatih untuk menyusun strategi. Mungkin tidak sebagai starter, mungkin sebagai pemain ganti, tapi Lillipali dianggap tidak akan sulit beradaptasi dengan gaya bermain atau game plan yang disusun oleh Patrick Kluivert dan timnya. Mungkin itu sebab Lillipali yang dipanggil meskipun sudah tergolong senior. Oke, kembali ke Mas Arif. Untuk melawan Cina, Kluivert ini punya pekerjaan rumah dan perlu mengotak-atik strategi. Karena tanpa 3 pemain yang biasanya menjadi andalan, yaitu ada Martin Paes, Marcelino Ferdinand, dan juga Ragnar. Nah, ini apakah akan menyulitkan bagi Kluivert meracik strategi untuk melawan Cina nanti? Iya, Patrick Kluivert seperti yang tadi Bung Wesley sampaikan, dia sudah mempunyai game plan seperti apa yang akan dipakai ketika melawan timnas China. Pemanggilan Jakob Sayuri, Yance Sayuri itu bisa menjadi pilihan ya ketika Marcelino tidak bisa tampil, karena saya yakin terkait masalah kecepatan dan determinasi akselerasi seorang Marcelino itu masih bisa terlihat, dan sosok tersebut ada di dua kembar Sayuri, dan itu akan memudahkan strategi apa yang akan nanti dipakai. Dan saya yakin juga ketika Martin Paes tidak bisa tampil, kali ini juga ini ada kesempatan emas ya buat seorang Nadeo, terus
dari kiper, ada yang dari PSM juga mendapatkan panggilannya. Ini mendapat kehormatan, ini sesuatu hal yang sangat baik dan ini kesempatan yang mesti tidak disia-siakan. Saya yakin sih dengan ketidakhadiran para pemain tersebut tidak akan mengurangi kekuatan timnas kita ketika berhadapan melawan timnas China. Baik, Bung Wesley, bagaimana menurut Anda soal strategi melawan Cina yang akan diterapkan oleh Patrick Kluivert ini? Menarik bagi saya ketika Kluivert memanggil pemain yang saat ini diposisikan sebagai sayap ya, Nawi, Yakob, dan Yance. Menurut saya adalah sebuah perubahan gaya bermain yang disiapkan oleh Patrick Kluivert, karena ketika menghadapi Australia kita kalah 1-5 kan gaya bermain kita berbeda sama sekali. Yang era Sintayong yang memainkan sepak bola transisi dengan cepat dari bertahan menyerang dengan kecepatan sayap kita. Lalu ketika menghadapi Australia, pemain-pemain sayap kita tidak dipanggil dan hasilnya memang tidak menggembirakan. Lalu melawan Bahrain, oke, kita menang 1-0. Menurut saya melawan Cina, ketika kita belajar dari pertemuan pertama, garis pertahanan kita begitu tinggi di tengah, sangat berisiko, bukan gaya yang cocok buat tim ini. Nah, saya berpikir kenapa dipanggil lagi pemain-pemain sayap kita, karena melihat gaya bermain Cina yang akan fokus menyerang itu dari tengah, dan saya pikir garis pertahanan mereka akan semakin ke tengah ya, Kang Abo, karena mereka butuh poin. Ya, 3 poin di sini mereka sudah selesai, jadi pasti mereka main agresif. Nah, itu peluang, saya lihat peluang bagi pemain sayap kita untuk melakukan counter attack, transisi yang cepat, dan itu kekuatan Indonesia dari dulu ya kekuatannya di sayap. Ya, setuju. Baik, Bung Wesley, melihat timnas Cina ini bisa mengalahkan kita di pertemuan pertama, apakah ada titik lemah dari Cina sendiri yang bisa kita manfaatkan peluangnya? Tadi saya katakan Cina butuh poin, 3 poin. Kalau kalah di kita selesai, jadi mereka pasti akan bermain agresif. Nah, kelemahan yang menurut saya kalau kita catat ya penampilan mereka dalam pertandingan itu, mereka tidak banyak melakukan crossing. Mereka tuh menyerang masuk ke dalam kotak penalti. Nah, ini memudahkan kita juga sedikit karena berkali-kali kita mengalami kesulitan menghadapi bola silang. Indonesia bukannya kita meremehkan, tapi sering sekali kita kesulitan menghadapi bola silang di mulut gawang. Jadi menghadapi Cina yang main direct ini peluang bagi kita. Begitu counter attack kita sudah punya kekuatan di satu sayap. Prediksi saya itu babak kedua pergantian pemain nanti di menit 50-60 yang biasanya di menit favoritnya para pelatih melakukan perubahan strategi. Ini ada momentum. Pemain seperti Lili Pali, pemain Yakob Yance itu punya kemampuan bermain yang terlihat di Liga Indonesia, bermain sangat cepat dari kiri dan kanan pertahanan. Kalau dari Mas Arief sendiri seperti apa? Ya, kalau saya melihat sih para pemain timnas China itu agak sedikit kesulitan ya. Bagaimana mereka ketika lemahnya lini belakang, sebetulnya mereka mudah juga ditembus ya. Ketika pertandingan pertama banyak sekali peluang, tetapi ya itu tadi Dewi Fortuna belum tertuju terhadap kita. Tetapi ini bisa menjadi catatan ketika bermain di kandang. Bahkan saya melihat bahwa timnas mereka juga kerap kesulitan ketika menghadapi tekanan. Ya, tekanan tersebut bisa di menit-menit terakhir, dan bahkan saya berharap sih para supporter memberikan reward yang sangat positif ya. Jadi ini ibarat sebuah partai final yang mempertemukan antara China dengan Indonesia. Kalau misalkan timnas kita bisa mendulang 3 poin, saya pikir ini kepercayaan diri kita ketika menghadapi pertandingan selanjutnya melawan Jepang dalam posisi kepala yang sangat tegak. Nah, jadi kalau berbicara masalah kelemahan, banyak faktor yang tadi dibahas sama Bung Wesley juga, bahwa timnas kita juga kerap kesulitan ketika menghadapi bola-bola set piece. Tetapi sama halnya dengan timnas China juga, mereka juga kerap kesulitan ketika set piece yang dilakukan di pertandingan-pertandingan sebelumnya sebelum melawan kita, mereka selalu kesulitan. Dan ini juga bisa dimanfaatkan oleh Kluivert. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai kelemahan dari timnas Cina, kita kembali membahas mengenai kekuatan dari timnas Indonesia. 2 laga cetak 2 gol, bagaimana menurut Anda, Mas Arief, oleh Romania ini untuk bisa membobol gawang Cina nanti? Karena kita ketahui bersama bagaimana Marcelino dan juga Ragnar yang biasa memberikan suplai bola, kemudian untuk kali ini akan absen. Ya, tanpa
mengesampingkan kemampuan para pemain lain ya. Saya pikir juga Marcelino mempunyai kualitas yang di atas rata-rata, tetapi pemain penggantinya yang sekarang masuk hampir mirip. Bedanya antara Yakob dan Yance serta Asnawi, kemungkinan kalau diberikan kesempatan, saya kira Ole juga ini tidak akan kesulitan, karena kalau melihat secara positioning apa yang selama ini Ole lakukan ketika dia mencetak 2 gol, dia betul-betul seorang striker yang sebetulnya penempatan posisinya cukup baik. Nah, jadi saya pikir Ole pantas mendapatkan menit bermain dari menit awal, karena mencetak 2 gol di pertandingan sebelumnya itu membuat kepercayaan Ole sedang dalam top performnya. Jadi ini bukan masalah siapapun nanti yang mendapat kesempatan, tetapi kalau melihat siapa yang lebih tepat berada di posisi depan, saya melihat sosok Ole selama ini tak tergantikan. Oke, baik, kembali ke Bung Wesley. Komentar Anda, Bung Wesley, mengenai soal Elkan Bagot yang saat ini sudah berada di Bali tapi ternyata tidak dipanggil oleh Clifford. Ya, bisik-bisiknya kan berkembang ya Mbak ya. Sebenarnya persoalan Elkan Bagot ini kebutuhan apa tim atau tidak itu pelatih ya. Karena kalau bagi saya, kalau dibandingkan Jordi Amat, saya lebih milih Elkan Bagot. Kalau dibandingkan Mes Hilger, saya lebih milih Elkan Bagot. Kalau dibandingkan penampilan sebelumnya di era Sintayong. Tapi kan semua pelatih punya gaya bermain yang mereka inginkan. Dan 3 pemain kita ini, Justin Hapner, Rizky Ridho, dan Jay, saya pikir jangan diganti-ganti lagi, jangan utak-atik lagi. Kejadian melawan Australia kan bermasalah sedikit tuh dengan komposisi keseimbangan di belakang kita. Lalu kenapa dia di Bali? Yaitu bisik-bisik kan banyak, entah dia liburan atau dia mendekati klub di Bali, kan kita nggak tahu untuk ke depannya. Jadi harusnya hal itu jangan mengganggu komposisi tim, karena biarkanlah PT Clifford memilih dan dia yang mempertanggungjawabkan hasil pilihannya. Kalau ada pemain-pemain titipan, ya itu akan repot. Nah, isunya berkembang. Oh, berarti karena Bagot berselisihnya bukan sama pelatih dong ya. Kita silakan berbicara masing-masing deh di kita. Oke, baik. Terima kasih Bung Wesley dan juga Mas Arief telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.